Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Mungkin kamu pernah menonton film yang bercerita tentang monster-monster bengis yang dikurung namun kemudian berhasil melepaskan diri lalu menghancurkan semuanya. Percaya tidak percaya, sebenarnya skenario ngeri seperti itu memang akan terjadi di dunia nyata. Bakal ada satu masa di mana manusia dan bumi bakal dihancurkan oleh sesuatu sampai habis dan tak tersisa. Ya, kamu pasti tahu kalau sesuatu tersebut adalah Ya'juj dan Ma'juj. Keyakinan akan munculnya Ya'juj dan Ma'juj ini bukan lahir dari persepsi semata, melainkan tertulis jelas di Al-Quran dan hadis sahih. Bahkan, kitab-kitab agama lain juga menyiratkan kisah mengerikan ini. Ya'juj Ma'juj sendiri tak hanya akan menghancurkan manusia dan bumi, tapi juga jadi salah satu tanda utama kiamat. Lalu, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, siapa Ya'juj Ma'juj? Kapan mereka benar-benar datang? Dan bagaimana pula mereka akan berakhir? Deretan pertanyaan itu akan kamu temukan jawabannya lewat ulasan berikut. Satu, Ya'juj Ma'juj adalah manusia. Diriwayatkan dari Ibnu Katsir, beliau mengatakan jika Ya'juj Ma'juj adalah keturunan Nabi Nuh. Di keterangan lain dikatakan jika mereka adalah bangsa yang melakukan perjalanan ke sebuah gunung hingga akhirnya disegel oleh Iskandar Dzulkarnain. Dari keterangan ini kita bisa asumsikan Ya'juj Ma'juj adalah bangsa manusia yang punya peradaban. Dua, bangsa yang disegel di antara dua gunung. Diceritakan jika bangsa Ya'juj Ma'juj gemar membuat keonaran di sekitar tempat yang mereka tinggali. Mereka sangat kuat dan tak bisa dilawan, sehingga manusia pun menyerah menghadapi kegilaan bangsa ini. Hingga akhirnya, seorang raja bernama Dzulkarnain berinisiatif untuk membangun sebuah tembok besar atas paksaan umat manusia. Lalu dibangunlah sebuah tembok besar di antara dua gunung. Tembok ini luar biasa besar dengan berbahan besi dan baja. Tembok ini tak bisa dirobohkan dengan mudah, tak pula mampu untuk dipanjati. Ini jadi penghalang satu-satunya bangsa Ya'juj Ma'juj dan manusia yang ada hari ini. Tiga, ketika tembok besar itu mulai diruntuhkan. Diceritakan dalam berbagai riwayat jika hampir setiap hari Ya'juj Ma'juj berusaha mati-matian untuk meruntuhkan tembok besar itu. Namun mereka tak pernah berhasil membuat satu lubang pun. Namun pada suatu ketika Rasul pernah bermimpi jika Ya'juj Ma'juj berhasil membuat lubang sebesar kelingking dan beliau pun begitu resah dengan hal tersebut. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasul berkata, jika tembok ini sangat dijaga oleh Allah, ketika Ya'juj Ma'juj berhasil membuat lubang, keesokan harinya Allah mengembalikan bekas lubang tersebut dan membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Namun dikatakan dalam Al-Quran, jika saatnya tiba nanti, tembok ini akan sanggup diruntuhkan oleh mereka. 4. Hancurnya tembok berakibat kengerian di dunia. Pada akhirnya Ya'juj Ma'juj pasti akan keluar. Dan seketika itu mereka bakal melakukan kegilaan-kegilaan yang tak pernah dilakukan manusia paling keji sekalipun. Begitu tembok besar mereka hancur, Ya'juj Ma'juj akan turun dari tempat-tempat tinggi layaknya banjir. Jumlah mereka pun tak terhitung. Dan saat itulah awal kebinasaan manusia.
Ya'jud Ma'jud akan merusak apapun yang mereka lewati, membantai manusia-manusia, serta melakukan apapun yang mereka suka. Sangat gila, bahkan saking edannya dikatakan ketika mereka melewati sebuah danau, maka air danau itu akan kering karena diminum airnya. Tak hanya keluar untuk melampiaskan kekejian, Ya'jud Ma'jud punya misi penting untuk mencari dan membunuh Nabi Isa. 5. Kehancuran Ya'jud Ma'jud yang sangat hina. Ya'jud Ma'jud akan turun ketika Dajjal berhasil dibantai oleh Nabi Isa. Nah, ketika itu diceritakan jika bangsa ini berhasil menemukan Nabi Isa dan membunuhnya. Nabi Isa dikatakan tersudut ketika itu dan tak mampu berbuat apapun. Hingga akhirnya beliau meminta bantuan kepada Allah sebagai satu-satunya jalan. Allah menjawab doa Nabi Isa dengan menurunkan ulat-ulat yang menggerogoti bangsa laknat itu. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bangsa barbar ini pun mati seketika dan mayat-mayat mereka bergelimpangan serta berbau busuk. Tubuh-tubuh mereka memenuhi daratan hingga Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya tak menemukan tanah untuk dipijak. Kejadian ini adalah peristiwa nyata yang pasti akan terjadi karena sudah tertuang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Hal yang patut dipertanyakan setelah tahu akan peristiwa ini adalah, kapankah masa di mana Ya'jud Ma'jud bakal keluar? Sayangnya, untuk yang satu ini tak pernah ada informasi yang benar-benar jelas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Sebagaimana diketahui, banyak sekali cerita yang mengisahkan sosok dan kebesaran Alexander the Great atau Iskandar Agung yang berasal dari Macedonia, Yunani. Ia senantiasa dihubung-hubungkan dengan Zulkarnain, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran. Namun ada pula yang mengaitkannya dengan Cyrus II, seorang raja yang berasal dari Persia kuno. Benarkah demikian? Zulkarnain adalah seorang raja yang memenjarakan suatu kaum pembuat kerusakan bernama Ya'jud Ma'jud. Ya'jud Ma'jud adalah salah satu misteri yang melingkupi umat manusia sepanjang sejarah. Al-Quran menegaskan keberadaan kaum perusak itu dalam sejumlah ayat. Lalu, di manakah letak tembok Ya'jud Ma'jud itu? Dalam beberapa hadis, baginda Nabi SAW juga mengingatkan akan keluarnya Ya'jud Ma'jud menjelang hari kiamat tiba. Keberadaannya secara pasti menjadi teka-teki yang tak terpecahkan hingga kini. Namun para peneliti mensinyalir persemayaman Ya'jud Ma'jud ada di deretan pegunungan antara Azerbaijan dan Armenia. Namun banyak pula spekulasi yang menceritakan bahwa tembok Ya'jud Ma'jud bukan di Azerbaijan. Inilah 8 lokasi yang diperkirakan tempatnya Ya'jud Ma'jud. 1. Tembok besar Cina.
Salah satu keajaiban dunia ini memiliki ribuan tembok yang membentang dari Mongolia sampai Cina. Dikatakan dalam artefak kuno bahwa ketika negara-negara kuat lainnya akan berakhir, maka orang Cina akan bangkit menyerang seluruh dunia dan memakan manusia. Tembok Cina ini dibangun oleh Raja Cina Fakfor hampir sekitar 3.460 tahun setelah Nabi Adam lahir. Tetapi menurut Islam, tembok Ya'juj Ma'juj itu berada di sisi timur dunia. Tetapi tembok besar Cina justru ada di utara. 2. Kutub Utara atau Kutub Selatan. Ada berbagai konsep sehubungan dengan hadis. Dikatakan ada dinding logam di belakang tembok Ya'juj Ma'juj dan mereka terjebak, mencoba menggali lubang di dalamnya setiap hari, tetapi selalu gagal. Ini menunjukkan bahwa bias jadi dinding mungkin tertutup oleh kotoran, salju, atau pasir. Korosi adalah properti logam yang disebut oksidasi. Suhu dingin disertai lingkungan bersalju membuat tembok itu selalu tertutup lagi. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi Ya'juj Ma'juj tidak juga menyerang dunia, yang berarti dindingnya masih cukup kuat. Karena lingkungan yang bersalju sepanjang tahun di Kutub Utara atau Selatan. Tiga, di bawah permukaan bumi. Dikatakan bahwa mereka memiliki rambut merah dan mata kecil yang menandakan mereka mungkin berada di bawah tanah. Karena orang yang tinggal di gua atau kurang terpapar sinar matahari cenderung memiliki penampilan seperti itu. Gerbang besi itu mungkin adalah pintu masuk gua bawah tanah. 4. Siberia atau Himalaya. Para ilmuwan dan sejarawan masih melakukan penelitian dan studi tentang lokasi Ya'juj Ma'juj. Beberapa juga mengatakan bahwa dinding itu tidak imajiner, tetapi nyata adanya. Dan itu ada di Siberia. Beberapa orang mengatakan Himalaya mungkin lokasi yang benar. Beberapa lagi mengatakan bahwa mereka tinggal di utara Azerbaijan, Armenia, dan Georgia. 5. Laut Kaspia. Di sisi lain disimpulkan oleh beberapa ilmuwan modern bahwa dua tembok gunung dari pegunungan Kaukasus, bagian timur dan barat yang dipisahkan oleh celah sempit yang disebut Darial George. Pegunungan Kaukasus ini menyebar yang ada di barat dari Laut Hitam ke Laut Kaspia di timur. 6. Mongolia dan Rusia. Beberapa sejarawan bahkan memberikan peta lokasi kemungkinan tinggalnya Ya'juj Ma'juj di suatu tempat antara Mongolia dan Rusia atau di suatu tempat di dekat Georgia yang berbatasan dengan Turki. 7. Bukhara dan Tirmizi. Seorang ilmuwan lagi menyimpulkan bahwa tembok itu berada di Asia Tengah dekat Bukhara dan Tirmizi dan tempat itu disebut Derbent. 8. Segitiga Bermuda. Beberapa orang percaya bahwa Ya'juj Ma'juj terletak di suatu tempat di segitiga Bermuda, di mana teknologi gagal menjangkau area tersebut. Pada akhirnya, saya ingin mengatakan bahwa lokasi yang tepat tidak pernah diketahui atau dibuktikan oleh siapapun, dan itu tetap menjadi misteri. Semua ini hanya interpretasi manusia.
Dan hanya Allah yang Maha Kuasa tahu yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Jangan lupa klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik Islam lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Yusuf Kotain dari Habasyah akan menghancurkan Ka'bah. Pengikutnya akan merampasnya dan menanggalkan kain kiswahnya. Seakan-akan saya melihatnya botak dan ditinggalkan. Imam Ahmad. Tiga, berkulit hitam. Penjelasan Rasulullah SAW selanjutnya terkait ciri manusia yang akan menghancurkan Ka'bah adalah berkulit hitam. Mereka inilah yang nantinya akan melepaskan batu Ka'bah satu persatu. Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, seolah-olah aku mengenalnya seperti orang berkulit hitam dan berkaki bengkok yang melepas batu Ka'bah satu persatu. Imam Bukhari. 4. Berkaki bengkok. Lanjut Imam Ahmad sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash. Seolah-olah aku menyaksikan Kotain sebagai seorang yang botak lagi berkaki bengkok. Selain itu, ia menghantam Ka'bah dengan sekop dan linggisnya. Hadis riwayat Ahmad.
5. Berasal dari Habasyah atau Ethiopia. Inilah salah satu ciri yang paling banyak disebut-sebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menunjukkan satu wilayah orang yang akan menghancurkan Ka'bah kelak adalah Habasyah. Kini Ethiopia tempat golongan ini bermukim. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa sejak zaman Nabi Isa, orang-orang ini sudah berencana menghancurkan Ka'bah. Hadis tentang penghancur Ka'bah pada akhir zaman ini banyak diriwayatkan dalam berbagai kitab. Dari Abu Hurairah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan Ka'bah akan dihancurkan oleh Zulsuwaikotain dari Habasyah atau Ethiopia. Dari Abdullah bin Amr, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Biarkan orang-orang Habasyah selagi mereka membiarkan kamu atau tidak mengganggu kamu. Sesungguhnya tidak akan ada orang yang berani membongkar barang-barang simpanan dalam Ka'bah selain Zulsuwaikotain dari Habasyah." Hadis riwayat Abu Daud. 6. Menggunakan sekop dan linggis. Penghancuran Ka'bah nantinya menggunakan peralatan seperti sekop dan linggis. Dengan alat-alat ini, Zulsuwaikotain menanggalkan kiswah Ka'bah, menurunkan batu demi batu, kemudian menghancurkannya. Ka'bah akan dirusak oleh Zulsuwaikotain dari Habasyah, dicopotnya perhiasan Ka'bah, dan dilepas kiswahnya. Lanjut Imam Ahmad sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash. Seolah-olah aku menyaksikan Zulsuwaikotain sebagai seorang yang botak lagi berkaki bengkok. Selain itu, ia menghantam Ka'bah dengan sekop dan linggisnya. Lantas mungkin akan timbul dari pertanyaan Anda semua, bagaimana bisa Ka'bah dihancurkan sementara Allah berjanji akan menjaga Ka'bah ini? Jawabannya, dia terjaga sampai menjelang hari kiamat dan kehancuran dunia. Begitu yang dikatakan oleh An-Nawawi. Artinya, jika pada akhirnya Ka'bah hancur, berarti kehancuran semesta akan segera terjadi. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Pernahkah mendengar tentang suatu kebun kurma di Israel yang dikenal dengan nama Kebun Kurma Baisan? Anda sebagai umat muslim mungkin masih banyak yang belum mengetahui tentang kebun kurma di wilayah Baisan. Dahulu, Baisan adalah sebuah wilayah yang subur dengan tanaman kurma yang sangat banyak dan berbuah cukup lebat. Baisan berada di Palestina di Al-Ghour Utara, berdekatan dengan Sungai Jalut. Israel sering menjadikan Baisan sebagai target sasaran serangan, sehingga menyebabkan hancurnya banyak perkebunan kurma di Baisan. Sebagian pohon kurma mati, sedangkan sebagian lainnya terganggu pertumbuhannya disebabkan oleh hama sehingga buah yang dihasilkan sangat sedikit. Baisan sendiri saat ini dalam kekuasaan Israel dan lebih banyak difungsikan sebagai tempat pariwisata yang secara otomatis menyebabkan sektor wisata lebih diutamakan daripada sektor pertanian dengan tanaman kurmanya. Silahkan Anda searching di Google. Kita akan terkejut saat melihat gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa wilayah Baisan saat ini sudah tidak banyak ditumbuhi pohon kurma. Sebagian besar wilayah tersebut digunakan untuk perluasan sektor wisata.
Sedangkan menurut penjelasan dari ICA Israel, Jewish Colonization Association, kebun kurma di Baisan diserang sejenis hama kumbang sagu. Penularannya dengan terbang dari dahan satu ke dahan lain. Hama ini sulit dideteksi karena menyerang bagian dalam tanaman. Akhirnya pohon kurma akan tumbang dan mati. Kondisi tersebut menyebabkan kurma sudah tidak mudah lagi ditemukan di Baisan. Mungkin hal inilah yang diisyaratkan oleh Ad-Dajjal dalam hadis Al-Jassasah. Dalam hadis tersebut diceritakan seorang sahabat Nabi Muhammad, Tamim Ad-Dari, terdampar di sebuah pulau dan bertemu dengan hewan Al-Jassasah yang akhirnya menggiringnya bertemu dengan Dajjal. Dalam salah satu percakapannya, Dajjal bertanya pada Tamim Ad-Dari, "Kabarkan kepadaku tentang kebun kurma di Baisan." Kami mengatakan, "Tentang apa engkau meminta beritanya?" Dajjal berkata, "Aku bertanya kepada kalian tentang pohon kurma. Apakah masih berbuah?" Kami menjawab, "Iya." Dajjal mengatakan, "Sesungguhnya hampir-hampir tidak akan mengeluarkan buahnya." Dajjal adalah sosok manusia yang banyak disebut-sebut di dalam Islam. Makhluk ini adalah sosok yang akan menyesatkan manusia menjelang kedatangan hari kiamat. Sosoknya digambarkan sebagai makhluk bermata satu dengan tulisan huruf Arab, kaf, fa, ro di keningnya, seperti yang pernah diberitahukan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Bukankah sesungguhnya ia itu bermata sebelah dan tertulis di antara kedua mata Dajjal itu kata kafir yang dapat dibaca oleh setiap mukmin atau muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat yang lain dinyatakan tertulis di antara dua matanya huruf kaf, fa, dan ro. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis riwayat Muslim dari Nawas bin Sam'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Dajjal adalah seorang pemuda berambut keriting, matanya sebelah kanan celek. Aku menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Khoten. Maka barang siapa yang menemuinya, bacalah surat Al-Kahfi. Ia keluar dari sebuah jalan antara Syam dan Irak. Lalu ia berbuat binasa ke sana kemari. Sudah siapkah kita untuk menghadapi dahsyatnya fitnah Dajjal? Nauzubillahi min dzalik. Ya, hanya kepada Allah kita berlindung dari perkara buruk tersebut. Wahai sahabatku, inilah saatnya kita bangun, lihat dan camkan bahwa waktu datangnya kiamat telah dekat. Segera pelihara diri dan keluargamu dari api neraka dengan memperbanyak amal soleh yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Surat At-Tahrim ayat 6. Satu persatu bukti-bukti kebenaran prediksi Rasulullah terungkap dan terjadi. Dan kini kebun kurma Baisan tinggal menunggu waktu untuk membuktikan kebenaran hadis Rasulullah 1400 tahun silam. Sebagai umat Islam, kita wajib beriman kepada kebenaran hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Dajjal merupakan makhluk ciptaan Allah yang muncul menjelang hari kiamat. Ia memiliki sifat yang jahat, pembawa fitnah terbesar di muka bumi kelak. Makhluk bermata satu ini akan senantiasa membawa fitnah terbesar bagi manusia agar mereka terjerumus dalam kesesatan. Siapa yang kuat imannya, maka ia akan terbebas dari fitnah ini. Namun bagi mereka yang lemah, maka akan mudah untuk menjadi pengikutnya. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa kematian Dajjal kelak disebabkan karena dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam di sebuah wilayah di dunia ini. Lantas di belahan bumi manakah Dajjal ini kelak akan terjadi? Berikut informasi selengkapnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika sedang tidur, aku bermimpi melakukan tawaf di Ka'bah. Lalu ada seorang berambut lebat yang meneteskan air dari kepalanya. Lalu aku tanyakan, siapakah ini? Mereka menjawab, Ibnu Maryam alaihi salam. Kemudian aku berpaling dan melihat seorang laki-laki yang gemuk, berkulit merah, berambut keriting, matanya buta sebelah, dan matanya itu seperti buah anggur yang masak. Mereka mengatakan, ini Dajjal. Dia adalah orang yang mirip dengan Ibnu Qutn, seorang laki-laki dari Khuza'ah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ternyata kelak Dajjal akan terbunuh di tangan Nabi Isa alaihi salam bertempat di Babulut. Hal itu dibuktikan dalam adanya beberapa hadis yang menyatakan perihal permasalahan ini. Dalam hadis disebutkan bahwa lalu turunlah Isa bin Maryam di Menara Putih di bagian timur Damaskus. Isa menemukan Dajjal di Babulut kemudian membunuhnya. Hadis riwayat Abu Daud. Tidak ada satu orang kafir pun yang masih hidup. Semuanya terbunuh. Lalu Isa berhasil menyusul Dajjal di pintu Lot dan membunuhnya. Lalu beberapa kaum muslimin diselamatkan Allah di hadapan Isa bin Maryam. Ia mengusap wajah mereka dan memberitahukan kepada mereka tentang kedudukan mereka di syurga. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Hakim. Lantas di manakah letak Babulut tersebut? Ternyata menurut Dr. Syauqi Abu Khalil dalam Atlas Hadis Al-Nabawi, Babulut ini terletak di dekat Baitul Maqdis di Palestina, dekat dengan Ramallah. Dahulu rombongan kafilah dari Syam atau Suriah yang menuju Mesir singgah di kota ini. Begitu juga sebaliknya, ujar Dr. Syauqi. Kaum Yahudilah yang memberi nama kota tersebut dengan sebutan Lut. Di bangsa Arab menyebutkan kota ini dengan nama Lut atau Al-Lut. Kota ini tidaklah luas, hanya sekitar 13 km saja. Pada ribuan tahun silam, kota ini dikenali dengan nama Lida Diospolis dan terletak di daerah tengah Israel. Pada tahun 2011 lalu, populasi di kota ini berjumlah sekitar 70.000. 80% dari jumlah tersebut adalah kaum Yahudi dan selebihnya merupakan bangsa Arab. Padahal dahulunya kota ini dipenuhi oleh bangsa Arab yang beragama Islam. Akan tetapi karena adanya penjajahan dari Israel pada tahun 1948, banyak penduduk Islam yang telah diusir. Pada abad ke-15 sebelum Masehi, kota Lut ini berkembang menjadi pusat pemikir dan perdagangan kaum Yahudi. Namun pada tahun 70 Masehi, Lut berhasil ditaklukkan oleh bangsa Romawi. Dalam peperangan tersebut, Romawi berhasil menjadikan penduduk di sana sebagai budak dan perang berhasil membuat kehancuran di kota ini.
Ketika dalam pengaruh kekuasaan Romawi, kebanyakan penduduk di kota ini menganut agama Kristen. Terlebih lagi adanya usaha dari penguasa Romawi untuk mengkristenkan penduduk yang berada di dalam wilayah kekuasaannya. Cahaya Islam mulai muncul di kota ini ketika tentara Islam yang dipimpin oleh Amr ibnu al-As berhasil menaklukkan Lot pada tahun 636 Masehi. Namun tidak lama pada tahun 1099, tentara salib kembali berhasil merebut kota Lot. Kemudian pada saat terjadi perang salib, tentara Islam yang dipimpin oleh Salahuddin berhasil merebut kembali kota ini. Hingga tahun 1948, kota Lot masih berada di dalam kekuasaan Arab di bawah Palestina. Kala itu populasi penduduk yang beragama Islam berjumlah sekitar 20.000 umat dan hanya sekitar 2.000 orang saja yang beragama Kristen. Akan tetapi pada Juli tahun 1948, Israel berhasil merebut dan menguasai kota ini seperti yang sudah dijelaskan di atas. Demikianlah informasi mengenai tempat terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam terletak di gerbang Lot. Semoga setelah membaca artikel ini akan menambah keimanan kita kepada Allah. Mohonlah perlindungan kepada Allah agar terhindar dari segala fitnah Dajjal di akhir zaman kelak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Jangan lupa klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik Islam lainnya.